Baik, perkenalkan nama saya Melani Duta Putri. Saya adalah mahasiswa program studi D3 Perpustakaan Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pengaturan sistem pada Slim 9. Nah, langsung saja setelah kita buka aplikasi Slim, kita pilihkan, kita klik bagian sistem, ruas sistem. Kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian pada bagian sistem, pada sistem konfigurasi, kita isikan library name sesuai dengan nama perpustakaan tempat bekerja. Kemudian, isikan library subname jika perpustakaan memiliki tagline pada ruas ini. Kemudian untuk ruas logo image perpustakaan itu jika perpustakaan atau instansi memiliki logo agar logo tersebut tampil pada halaman OPEC. Nah, kemudian pada ruas default app language kita ubah sesuai dengan bahasa yang kita inginkan, misalnya Inggris atau Indonesia. Kemudian ubah jumlah hasil tampilan pencarian koleksi sesuai yang diinginkan. Seperti ini. Lalu beri tanda centang pada tampilan judul terpilih di laman OPEC yang pada ruas show promote titles at homepage. Kemudian pada ruas quick return cepat pilih enable. Lalu pada ruas print circulation receipt itu adalah untuk cetak bukti sirkulasi. Pilih don't print. Kemudian ubah perubahan manual tanggal peminjaman dan jatuh tempo menjadi enable. Kita ubah menjadi enable. Kemudian jika mengabaikan batas pinjaman diubah menjadi enable, maka pemustaka bisa meminjam lebih dari 5 buku. Tetapi jika diatur disable, maka pemustaka hanya meminjam maksimal 5 buku. Pada ruas loan limit override. Pada ruas berikutnya, ubah abaikan perhitungan denda kala libur menjadi enable agar denda pada hari libur dan minggu tidak dihitung, namun setting disable jika perpustakaan buka setiap hari Senin sampai Minggu. Pada ruas ignore holidays fine calculation. Lalu, OPEC, XML detail dan result biarkan pada settingan enable.
Kemudian aktifkan pemeriksa ejaan, biarkan pada settingan enable atau ruas enable search spell checker. Lalu ubah izinkan pengunduhan berkas OPEC. Jika menginginkan, ubah allow, jika tidak pilih forward. Seperti ini, allow atau forward. Kemudian, sesi masuk berakhir dapat diubah jika menginginkan. Jika tidak, maka secara otomatis setiap pemustaka yang login dan tidak melakukan aktivitas selama 7.200 detik akan otomatis log out dengan sendirinya dan harus login kembali jika ingin melanjutkan aktivitasnya. Session login timeout. Kemudian pada barcode encoding, biarkan tetap pada 122. Perhitung pengunjung biarkan pada settingan enable. Visitor counter by IP. Lalu IP pengunjung biarkan pada settingan 127.0.0.1 seperti ini. Lalu batasan pengunjung berdasarkan waktu dapat disetting enable, namun bisa juga disable. Jika menginginkan setting enable, maka akan berhubungan dengan batasan waktu pengunjung. Settingan enable akan membatasi pengunjung untuk mengakses laman OPEC selama waktu yang ditentukan oleh admin. Nah, lalu batasan waktu pengunjung dimaksudkan agar pemustaka yang sedang login dibatasi waktu aksesnya dalam contoh ini yakni selama 60 menit. Setelah 60 menit akan logout secara otomatis. Jika pemustaka mau melanjutkan akses, maka perlu login kembali. Selanjutnya, jika sudah selesai pengaturan sistem, maka klik Save Settings pada tombol di bawah ini. Tinggal klik saja. Kemudian pada ruas pengaturan UCS, ini untuk pengaturan union catalog server. Nah, lalu pada ruas konten, nah di sini kita bisa mengubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan dengan cara klik tanda pensil pada samping kiri, kemudian klik edit untuk mulai mengubah konten yang diinginkan, contohnya seperti ini. Nah, tinggal diedit saja. Nah, setelah selesai mengedit, kita bisa klik update sebelah kanan. Nah, kemudian pada menu user group, nah, untuk menambah kita klik add new group. Nah, di sini kita bisa ketikkan nama kelompok pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, staf, ataupun umum. Geser tombol untuk menentuk hak istimewanya, apakah kelompok nama tersebut dapat membaca dan mengubah atau salah satunya saja. Ini akan
Geser tombol untuk menentukan hak istimewanya, apakah kelompok nama tersebut dapat membaca dan mengubah atau salah satunya saja. Ini akan berpengaruh di laman member. Saat user telah dikelompokkan ke dalam kelompok pengguna, maka tampilan di laman aksesnya hanya yang sesuai settingan admin. Jika sudah selesai setting, klik save, yaitu pada bagian sebelah kanan. Kita klik misalnya yang read. Nah, jika sudah, tinggal klik save dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada menu Librarian and System Users, kita klik Add New User, masukkan login username, real name, user type, dan email yang diinginkan berdasarkan data keanggotaan pemustaka atau pustakawan. Seperti ini. User ruas-ruas ini diisi sesuai dengan data dari keanggotaan, entah itu pemustaka atau pustakawan. Kemudian, pilih kelompok pengguna, misalnya dosen atau mahasiswa. Seperti ini. Lalu masukkan password dan confirm ke new password. Isikan ruas ini, dan jika sudah selesai, tinggal klik save saja. Menu berikutnya adalah holiday setting. Nah, beri tanda centang pada hari libur. Itu artinya perpustakaan tidak membuka layanan. Tujuannya agar pemustaka tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam pelayanan. Seperti bisa kita berikan centang. Nah, jika sudah, tinggal misalnya seperti ini. Jika sudah, tinggal klik save settings. Atau klik tambah hari libur khusus, maka akan muncul daftar hari libur khusus. Pada bagian ini. Nah, seperti ini. Jika ruas-ruas sudah ditambahkan seperti hari, bulan, dan tahun, maka tinggal klik save. Pengaturan sudah selesai. Lalu menu berikutnya adalah barcode generator. Nah, ini yaitu buat kode barcode yang diinginkan. Ini untuk membuat kode barcode, misalnya mengisi barcode dari buku, salah satu koleksi, misalnya nah, satu sesi pembuatan bisa 15 item kode barcode. Klik generate barcodes untuk melakukan percetakan barcode. Dan kita akan menunggu hasilnya. Dan berikut adalah hasil barcode yang nanti akan di print. Kemudian menu selanjutnya adalah system lock. Nah, digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada
pada sistem seperti penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan koleksi, dan lain sebagainya. Nah, lanjut pada menu database backup. Caranya yaitu klik salinan baru, lalu klik download untuk menyimpan file database. Lakukan secara rutin sebagai langkah antisipasi jika suatu waktu PC atau laptop terjadi masalah. Nah, seperti ini, klik download jika ingin diunduh. File tersedia dalam format SQL dan dapat di-save pada flash disk ataupun di-save pada cloud storage untuk dipergunakan bila harus berpindah komputer. Baik, sekian penjelasan mengenai pengaturan pada menu sistem pada Slim. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengaturan pada menu keanggotaan pada Slim Boolean. Langsung saja kita buka menu keanggotaan pada ruas atas. Klik add new membership, member type. Nah, kemudian isi ruas member type name dengan tipe pemustaka, misalnya dosen. Lalu, isi ruas loan limit dengan batasan jumlah yang diizinkan untuk dipinjam oleh tipe tersebut, misalnya 5 eksemplar. Lalu, isi ruas loan period dengan lama pinjamannya sesuai kebijakan. Selanjutnya, pilih opsi apakah koleksi dapat direservasi atau tidak sesuai kebijakan perpustakaan. Isi ruas reverse limit dengan jumlah yang diizinkan. Misalnya 2. Lalu isi ruas membership period dengan masa aktif member. Misal dosen pergantian kartu setiap 5 tahun sekali, maka nah, contohnya seperti ini. Lalu, isi ruas reborrow limit dengan berapa kali anggota tersebut dapat memperpanjang koleksi pinjamannya. Misalnya 1 kali. Lalu, isi ruas fan each day dengan berapa biaya denda yang akan ditarik dari anggota per hari dalam keterlambatan. Kemudian isi ruas overdue grace period dengan berapa hari toleransi keterlambatan yang diizinkan. Misalnya 0. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian pada tambah anggota, kita klik add new member. Kemudian kita isi ruas member ID dengan nomor unik, misalnya NIM mahasiswa. Lalu isi ruas member name sesuai dengan nama lengkap anggota.
Lalu kita isi ruas member ID dengan nomor unik, misalnya NIM mahasiswa seperti ini. Lalu isi ruas member name sesuai dengan nama lengkap anggota. Berikutnya, isi ruas birthday sesuai dengan kelahirannya. Nah, ruas berikutnya isi member since dengan tanggal terhitung anggota mendaftar. Lalu untuk register date akan juga member since dan register date akan otomatis terisi sesuai admin mendaftarkan anggota tersebut. Lalu isi ruas expiry date dengan berlaku hingga yang sudah diatur pada member type, yakni centang tanda otomatis. Set. Lalu isi ruas institution dengan prodi, kelas, fakultas, dan lainnya. Lalu isi ruas member type sesuai dengan tipenya. Pilih jenis kelamin anggota tersebut. Kemudian isi ruas address dengan alamat lengkap, tanggal anggota sesuai identitas resminya, misal KTM atau SIM atau KTP atau password dan lain sebagainya. Lalu isi ruas postal code dengan lokasi alamatnya. Isi ruas mail address jika anggota tersebut memiliki alamat tempat tinggal dan alamat domisili. Maka ruas ini diisi alamat domisilinya. Namun jika alamat domisili sama dengan alamat tinggal, maka ruas ini dapat diabaikan. Kemudian isi ruas phone number dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Sedangkan fax number dan personal ID number dapat dikosongkan. Kemudian isi ruas notes jika anggota tersebut ternyata memiliki catatan penting untuk diselesaikan dengan pihak perpustakaan. Misalnya belum mengembalikan buku. Kemudian beri tanda centang pada ruas pending membership jika ada data pada anggota yang belum terisi. Maka otomatis keanggotaannya tertunda sementara hingga ia mengisi lengkap data. Namun jika data sudah lengkap, maka abaikan ruas ini. Kemudian upload foto anggota terbaru jika ia memiliki file foto ukuran 2x3. Klik browse atau bias juga mengambil foto anggota secara langsung dan klik load kamera. Kemudian isi ruas email aktif anggota. Lalu isi ruas password dan retype password untuk memudahkan anggota login saat mengakses LIMS. Nah, setelah itu klik save. Dan anggota sudah tersave pada bagian member. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara cetak kartu anggota. Klik member card printing. Lalu beri tanda centang pada anggota yang kartunya akan dicetak. Seperti ini. Klik tanda add to print EQ. Lalu klik OK. Klik print member card for select data. Nah, jika sudah muncul tampilan, kita akan tunggu untuk tampilan kartu yang akan dicetak. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, itu tandanya kartu perpustakaan siap untuk dicetak. Tinggal klik cetak. Nah, berikut adalah tampilan kartu perpustakaan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pengaturan pada menu sistem dan pengaturan pada menu membership pada SLIMS 9 bulan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.